Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan mengetahui perkembangan vegetatif pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bunga lengkap terdiri dari atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jika salah satu bagian bunga tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Serbuk sari inilah yang merupakan sel kelamin jantan. Pertumbuhan dan perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami maksudnya perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa bantuan manusia. Alat perkembangbiakan berasal dari tumbuhan induknya. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Yang pertama, umbi, tunas, grafis, dan rizoma. Pada tumbuhan paku terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Bintik-bintik hitam itu disebut kotak spora atau sporangium yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, memerlukan kaca pembesar untuk melihatnya ataupun mikroskop. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembur. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jenis umbi ada 3, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Umbi lapis contohnya pada tanaman bawang merah dan bawang bombay. Bawang merah dan bawang bombay memiliki tekstur yaitu bentuknya berlapis-lapis, menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun. Silakan teman-teman dapat akar serabut jika ditanam pada tanah maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru yang tumbuh tersebut disebut umbi lapis. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan sehingga dia berbentuk umbi. Pada permukaan umbi terdapat daun bersisik dengan kuncup-kuncup ketiak. Daun dan kuncup itu akan membentuk mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi individu baru atau tanaman baru. Salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi batang yaitu pada tanaman kentang. Pada tanaman kentang memiliki mata tunas. Jika teman-teman potong menjadi beberapa bagian, maka ketika ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Contoh tanaman yang memiliki atau berkembang biak dengan cara umbi akar adalah wortel, lobak, singkong, dan bunga dahlia. Tetapi Bunda di sini memberi contohnya hanya pada wortel dan singkong ya teman-teman. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media tanam. Tunas terdiri dari batang ditambah daun muda, calon bunga ataupun calon buah.
Tunas batang terdapat pada pohon pisang. Tunas akar terdapat pada pohon bambu. Tunas daun terdapat pada tanaman cocor bebek. Bisa teman-teman lihat pada bagian ketiak-ketiak bagian daun, maka akan tumbuh individu baru. Geraki atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Contohnya pada tanaman stroberi, arbei, rumput gajah, dan rumput teki. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat yang berupa batang yang menjalar di dalam tanah. Contohnya pada tanaman jahe, kunyit, kencur, temulawak, lempuyang, dan lain sebagainya. Teman-teman, untuk tanaman yang berkembang biak dengan cara rizoma dapat teman-teman lihat di tanaman sekolah kita yang ada di sini. Misal kalau ini ya, ini itu tanaman laos. Kemudian ada kencur, kunyit, dan yang ini adalah jahe ya. Ini adalah salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara rimpang atau rizoma. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan ini adalah stek, mencangkok, okulasi, menyambung atau mengenten, dan merunduk. Tujuan dari vegetatif buatan yaitu untuk menghasilkan kualitas tumbuhan yang baru, tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan buah yang lebih cepat dan lebih banyak. Stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong, misalnya potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk. Teman-teman bisa mencobanya dengan cara memotong tanaman singkong dengan cara miring kemudian ditanam di dalam tanah. Selanjutnya yaitu mencangkok. Pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah atau dikotil. Contohnya pada jambu, jeruk, mangga. Untuk mencangkok, teman-teman dapat membersihkannya batangnya terlebih dahulu dari kulit kambium secara melingkar, kira-kira 5 cm. Setelah batang tidak berkulit dan tidak berkambium, maka ditutup dengan tanah yang subur dan dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Setelah cangkokan terbungkus dengan rapi, maka teman-teman harus rajin menyiramnya setiap hari hingga muncul akar di dalam cangkokan. Setelah muncul, siap tanam di dalam tanah, teman-teman, dengan cara memotong pada pangkal cangkokan. Okulasi atau menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Memiliki tujuan yaitu menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis. Caranya dapat teman-teman lihat pada layar ya. Mengenten atau menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Tujuannya memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Merunduk yaitu cara perkembangbiakan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah, kemudian menimbunnya. Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan yang khusus. Tugas belajar mandiri yaitu teman-teman mengerjakan halaman 182 ya, diisi tabelnya. Nah, kemudian halaman 197 membuat peta pikiran bagian-bagian bunga ya. Nanti jangan lupa jika sudah selesai difoto dan dikirimkan kepada guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.